Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Syaputra. Saya salah satu asisten dari Lab Beton USU. Saya pagi ini akan membawakan modul D. Dalam modul D ada beberapa submodul. Submodul yang pertama adalah pemeriksaan kadar lumpur pasir dan kerikil. Yang kedua adalah kelelam. Ketiga, berat jenis dan absorpsi pasir. Yang keempat adalah loss angles. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pemeriksaan kadar lumpur pasir dan kerikil. Pemeriksaan kadar lumpur pasir dan kerikil bertujuan untuk menentukan presentasi kadar lumpur pada pasir dan kerikil. Bahan-bahannya yaitu 1. Pasir kering open, 2. Kerikil kering open, 3. Air. Kemudian alat percobaan yaitu ayakan nomor 200, kemudian open, timbangan, pan, dan sampel splitter. Agregat halus dalam fungsi sebagai bahan campuran beton harus lebih bersih dari materi yang halus atau lumpur. Pemakaian semen akan semakin banyak jika lumpur yang dikandung agregat semakin banyak. Hal ini disebabkan karena semakin luas permukaan yang harus diselimuti, sedangkan larutan perekat semakin menipis yang mengakibatkan kemampuan mengikat akan berkurang dan kekuatan beton kecil. Hal utama yang harus kita perhatikan dalam agregat halus yaitu kebersihannya. Jadi, jangan meremas-remas pasir atau mencuci. Diperkirakan bagian-bagian yang kotor seperti lumpur dan tanah liat akan berkurang. Prosedur percobaan yang pertama, sediakan sampel splitter untuk membagi 2 sampel sebanyak 500 gram. Kemudian tuang pasir ke dalam ayakan nomor 200 dan disiram dengan air melalui keran sambil digoyang-goyang. Ketiga, pada saat pencucian, pasir harus diremas sehingga air yang keluar melalui ayakan terlihat jernih dan bersih. Keempat, air yang bersih ada di pan bersama pasir, disedot dengan alat pengisap air. Yang kelima, usahakan pasir di dalam pan tidak tumpah keluar. Keenam, sampel di dalam pan dikeringkan dalam oven selama 24 jam. 7. Setelah 24 jam, sampel yang ada dalam pan diangkat kemudian ditimbang dan hasilnya dicatat. Persentase selisih antara berat mula-mula dan berat kering setelah pencucian adalah kadar lumpur yang terkandung dalam material. Yang ke-8, lakukan percobaan untuk sampel kedua, sampel kerikil.
hasil percobaan yang kami kerjakan praktikum dalam subbab yang pertama dari modul D. Setelah data hasil percobaan kita tulis, maka kita lakukan perhitungan. Yang pertama untuk pasir, kita akan menghitung pasir yang sampel 1, yang ini. Jadi kita dapat yang ini, kita masukkan dalam rumus. Rumusnya adalah KL itu ada kadar lumpur, A sama dengan A itu adalah berat mula-mula dikurang berat kering dibagi A berat mula-mula dikali 100%. Kita masukkan A-nya. Kemudian berat keringnya 449 dibagi berat mula-mula. Dapatlah kadar lumpurnya 10% untuk sampel 1. Kemudian kadar lumpur pada pasir sampel kedua. Kemudian kita dapat kadar lumpur sampel kedua. Itu untuk yang bagian pasir. Kemudian pada bagian kadar lumpur pada kerikil. Rumusnya sama, kadar lumpur sama dengan berat mula-mula dikurang berat kering dibagi berat mula-mula dikali 100%. Sama dengan kita masukkan sampel pertama, berat mula-mulanya 1000 dikurang berat kering 983 dibagi berat mula-mula dikali 100%. Hasilnya adalah 1,7%. Kemudian kadar lumpur untuk sampel kedua. Rumusnya sama. Kita masukkan data yang kita peroleh yang ini. Jadi 1000 dikurang 990 dibagi 10 kali 100. Sama dengan 1%. Jadi kadar lumpur yang tergabung dalam kerikil kita rata-ratakan menjadi 1,7% ditambah 1,9 sama dengan 1,8%. Jadi kadar lumpur tergantung pada kerikil sebesar 1,8%. Kesimpulannya adalah dari hasil percobaan dapat diperoleh hasil kadar lumpur pasir dan kadar lumpur kerikil. Kadar lumpur pasir 10,1%, kadar lumpur kerikil 1,8%. Dari kedua sampel diperoleh kadar lumpur pasir lebih besar dari 5% dan kadar lumpur kerikil lebih besar dari 1%. Berarti kedua material tersebut baik untuk badan konstruksi.
kita masuk ke sub yang kedua, yaitu kelelam pasir. Kelelam pasir bertujuan untuk menentukan presentasi kadar liat dalam pasir. Kemudian bahan percobaannya yaitu pasir penentuan kadar lumpur, kedua aquades, yang ketiga air. Alat-alat percobaan yaitu yang pertama ayakan nomor 200, yang kedua open 3 timbangan, yang keempat pan. Kelelam tes merupakan kelanjutan dari percobaan pasir di mana pasir yang sudah dicuci pada percobaan terdahulu direndam lagi dalam aquades selama lebih 24 jam. Tujuannya adalah agar gumpalan-gumpalan liat yang melekat pada pasir atau tidak lepas pada pencucian pasir menjadi lepas dan mengapung setelah itu dicuci lagi dengan ayakan nomor 200. Untuk percobaan pencucian pasir ini, kandungan lumpur yang diperoleh harus lebih kecil atau sama dengan 5%. Maka kandungan gumpalan liat atau kelelam harus kurang dari atau sama dengan 1%. Dalam pekerjaan percampuran ini, kadar liat adalah harus seminimal mungkin agar mutu beton yang didapat lebih baik. Semakin banyak liat yang dikandung agregat halus, maka semakin banyak pula permukaan harus ditutupi semen. Ini menyebabkan pemakaian semen yang boros dan kemampuan pada beton mengurangi mutu pada beton tersebut. Kita masuk ke prosedur percobaan. Yang pertama adalah pasir sisa percobaan pencucian lumpur sebanyak 2 sampel tersebut dengan berat kering setelah pencucian lumpur sebagai berat awal direndam dalam aquades selama lebih kurang 24 jam. Yang kedua, setelah direndam selama lebih kurang 24 jam, aquades dibuang dengan hati-hati agar jangan sampai ada pasir yang ikut terbuang. Yang ketiga, tuangkan pasir pada ayakan nomor 200 dan cuci di bawah siraman air sambil diremas-remas selama lebih kurang 5 menit. Pasir hasil pencucian dituang ke dalam pan dan dikeringkan dalam oven bersuhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Yang kelima, pasir kering hasil pengopenan kemudian ditimbang beratnya dan dicatat. Yang keenam, persentase selisih antara berat mula-mula sebelum pencucian dan berat kering sesudah pencucian disebut sebagai kadar liat. This is a Cinema Beats production.
This is a Cinema Beats production. Dari data hasil percobaan, kita mendapat berat pasir mula-mula. Berat pasir mula-mula yaitu 450. Itu untuk sampel pertama. Kemudian berat pasir kering 428. Kandungan liatnya yaitu 22. Untuk sampel kedua, berat pasir mula-mula 449. Berat pasir kering 420 dan kandungan liatnya 29. Dari data hasil percobaan akan kita dapat perhitungkan persen kadar liatnya dengan menggunakan rumus persen kadar liat sama dengan berat pasir mula-mula dikurang berat kering dibagi berat pasir mula dikali 100%. Rumusnya sama seperti kadar lumpur. Kita masukkan aja sampel 1. Hasilnya yaitu 4,888%. Ini untuk sampel yang pertama. Untuk sampel yang kedua, hasilnya adalah 6,458. Kita rata-ratakan. Hasilnya adalah 5,673%. Jadi kadar liat pada pasir yang kita uji sebesar 5,673%. Kesimpulannya adalah dari percobaan di atas didapat rata-rata 5,673% tidak memenuhi syarat karena menurut PBI 71 yaitu 5,673% lebih dari 1%. Yang kedua, hasil akhir yang diperoleh tidak memenuhi syarat yang diberikan PBI 71 yaitu lebih dari 1%. Yang ketiga, pasir tersebut tidak dapat digunakan karena kadar liatnya lebih dari 1%. Di mana hal ini berarti bahwa semakin banyak liat yang terkandung pada pasir di dalam campuran beton, maka akan menyebabkan mutu beton tidak baik. Kemudian kita masuk sub ketiga, yaitu berat jenis dan absorpsi pasir. Berat jenis dan absorpsi pasir bertujuan untuk menentukan berat jenis kering, berat jenis semu, dan berat jenis SSD. Kemudian menentukan penyerapan atau absorpsi pasir. Bahan-bahan percobaan yaitu pasir dan air. Alat percobaan, mount, batang projok, oven,
piknometer, timbangan, dan pan. Berat jenis perlu diketahui untuk menentukan banyaknya agregat. Ada 3 keadaan pasir yang digunakan pada percobaan ini, antara lain yang pertama, pasir kering. Pasir kering itu adalah pori-pori pasir berisikan udara tanpa air dengan kandungan air 0%. Lalu yang kedua adalah pasir SSD. Pasir SSD atau surface grade, di mana permukaan pasir kering sedangkan dalamnya basah. Pasir dalam keadaan inilah yang sering digunakan. Yang ketiga, pasir semu. Pasir semu itu adalah pasir basah total dengan pori-pori jenuh air. Pasir ini masih dalam keadaan basah walaupun permukaan air tidak ada air. Berat jenis SSD merupakan perbandingan antara berat uji dalam keadaan SSD dengan volume benda uji dalam keadaan SSD. Kemudian absorpsi pasir. Absorpsi itu atau penyaringan air adalah persentase dari berat benda uji yang hilang terhadap benda uji kering, di mana absorpsi terjadi dari keadaan SSD sampai keadaan kering. Berat jenis pasir ini perlu diketahui tinggi mol untuk menentukan banyaknya agregat yang digunakan dalam campuran beton. Kita masuk ke prosedur percobaan. Yang pertama, kita sediakan pasir secukupnya. Yang kedua, rendam pasir tersebut dalam suatu wadah dengan air selama 24 jam. Yang ketiga, pasir tersebut dianginkan hingga tercapai kering permukaan atau SSD. Yang keempat, untuk menentukan pasir dalam kondisi SSD atau kering permukaan sebagai berikut. Masukkan pasir ke dalam mod sepertiga tinggi. Lalu kita rojok selama 25 kali. Kemudian isi pasir hingga keadaan 2/3 tinggi. Dirojok 25 kali dan seterusnya sampai penuh, kemudian dirojok lagi 25 kali. Setelah itu, mod diangkat secara perlahan dan apabila pasir runtuh pada bagian tepi, berarti pasir dalam keadaan SSD. Kemudian yang kelima, sediakan pasir yang telah mencapai kondisi SSD dalam 2 bagian, masing-masing sebagian 500 gram. Bagian pertama kita masukkan ke dalam oven. Yang kedua, kita masukkan ke dalam piknometer. Yang keenam, timbang berat piknometer tambah pasir tambah air. Yang ketujuh, buang isi piknometer lalu isi dengan air bersih hingga batas air maksimal. Yang kedelapan, timbang berat piknometer tambah air dan catat hasilnya. Yang kesembilan, untuk pasir yang telah diovenkan setelah kering dilakukan penimbangan. Yang ke-10, ulangi percobaan di atas untuk sampel yang kedua.
This is a Cinema Beats production. Dari data hasil percobaan, kita dapat berat piktometer yaitu 172 dalam bentuk gram. Kemudian yang kedua, berat piktometer ditambah air ditambah pasir juga dalam bentuk gram yaitu 954. Kemudian yang ketiga, berat piktometer ditambah air saja, hasilnya adalah 672 gram. Yang terakhir, berat pasir kering kita dapat 485. Dari data hasil percobaan, maka kita masukkan dalam perhitungan dengan rumus untuk berat jenis kering. Berat kering dibagi berat piktometer ditambah air ditambah 500 dikurang C. C itu adalah berat piktometer tambah air tambah pasir. Yang kedua, berat jenis SSD. Rumusnya adalah 500 dibagi B, yaitu berat piktometer ditambah air ditambah 500 dikurang C, berat piktometer tambah air tambah pasir. Kemudian absorpsi atau penyerapan, rumusnya adalah 500 dikurang A berat kering dibagi A berat kering. Kemudian berat jenis SD, berat jenis semu, rumusnya adalah berat jenis kering dibagi berat piktometer ditambah air ditambah berat kering dikurang berat piktometer tambah pasir tambah air. Ini rumusnya. Kemudian dari data hasil yang kita dapat, kita masukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan berat jenis dan absorpsi. Terdapat hasilnya berat jenis kering 1,695, berat jenis SD 2,336, absorpsi 3%, berat jenis semu 2,437. Di mana kita dapat hasilnya
Menurut syarat BBI 71, berat jenis kering harus lebih kecil dari berat jenis SSD. Dan berat jenis SSD harus lebih kecil dengan berat jenis semu. Kita masukkan data yang kita perhitungkan tadi. Dari data yang kita peroleh, material kita memenuhi syarat karena berat jenis kering kurang dari berat jenis SSD dan berat jenis SSD kita kurang dari berat jenis semu. Kesimpulannya adalah berat jenis suatu agregat tergantung pada kadar air yang dikandung agregat tertentu. Semakin kecil kandungan airnya, maka semakin kecil berat jenisnya. Yang keempat, absorpsi atau tingkat penyerapan agregat terhadap air tergantung pada kadar SSD agregat tersebut. Oleh karena itu, untuk memperoleh absorpsi yang teliti perlu diadakan percobaan beberapa kali. Sekian. Kemudian kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu Los Angeles. Los Angeles, tujuan percobaannya adalah untuk menentukan daya tahan agregat terhadap pengausan. Bahan percobaan adalah kerikil gradasi A. Kita memakai gradasi A. Terdiri dari diameter 37,5 mm sampai 25 mm, kemudian 19 mm, kemudian 12 mm. Kemudian air. Kemudian alat percobaan yaitu mesin Los Angeles. Kemudian ayakan dengan diameter 1,68 mm, peluru pengaus 12 buah, oven, pan, timbangan. Kerikil sebagai bahan campuran beton haruslah memiliki ketahanan terhadap pengausan. Kemampuan pengausan ini menunjukkan tingkat kemampuan dari agregat tersebut untuk menahan pengausan yang terjadi oleh karena adanya tekanan, banting, pengerusakan yang terjadi oleh karena adanya permukaan dari agregat kasar sewaktu diangkut, dibongkar dan melakukan pekerjaan lapangan lainnya. Agregat yang rapuh kurang baik digunakan sebagai bahan konstruksi dan akan tidak ekonomis. Hal ini diakibatkan banyaknya material yang rusak. Selama proses pengangkutan dan pembongkaran dari lokasi pengambilan ke lokasi proyek dalam pekerjaan bangunan, terutama bangunan bertingkat, banyak bangunan penahan tanah, bendungan, dan fondasi. Hal ini harus diperhatikan betul-betul karena konstruksi di atas sangat memerlukan beton dengan kekuatan mutu tinggi. Jika kerikil yang diperlukan tidak memenuhi kriteria, bahayanya keruntuhan akan sangat besar. Hal inilah yang menyebabkan mengapa proyek besar sangatlah lebih suka memakai batu pecah atau batu cadas daripada kerikil walaupun biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Karena batu pecah lebih kuat dari batu kerikil dan daya ikat semen pada batu pecah lebih kuat dan lebih menyatu karena permukaan yang licin dikarenakan terkikis oleh air sewaktu di bawah aliran air untuk diendapkan di sungai. Kemudian kita masuk prosedur percobaan. Yang pertama adalah timbang sampel bergradasi A dengan masing-masing berat yang telah ditentukan, yaitu kerikil diameter 37,5 mm, 25 mm, 19 mm sebanyak 5 kg. Yang kedua, masukkan peluru sebanyak 12 buah. Yang ketiga, tutup dan kunci mesin Los Angeles. Yang ketiga, putar mesin Los Angeles untuk 500 kali putaran selama 15 menit. 5. Sampel dikeluarkan dari mesin lalu diayak dengan ayakan diameter 1,68 mm. Yang 6. Kerikil yang tertinggal di atas ayakan tersebut dicuci hingga bersih kemudian diovenkan selama 24 jam. Yang 7. Timbang hasil pengeringan di dalam oven. Persentase selisih antara berat mula-mula kerikil dengan berat kerikil lewat diameter 1,68 mm yang telah dicuci dan diovenkan adalah menyatakan kawasan kerikil. Yang ke-8, percobaan selesai.
This is a Cinema Beats production. This is a Cinema Beats production. Dari hasil percobaan kita, maka kita mendapatkan data hasil percobaan, yaitu berat mula-mula. Berat mula-mula kita dapat gradasi A 5000 gram. Yang kedua, berat tertahan ayakan berdiameter 1,68, yaitu 4241 gram. Kemudian berat lolos ayakan berdiameter 1,68 sebanyak 647 gram. Dari data yang kita peroleh, akan kita dapat perhitungan dengan rumus persen-kausan, yaitu berat mula-mula dikurang berat akhir dibagi berat mula-mula dikali 100%. Kita masukkan berat mula-mulanya 5000 dikurang berat tertahan dibagi berat mula-mula. Ini bukan berat tertahan ya, berat lolos.
Jadi kita dapat hasilnya 15,18%. Kesimpulannya adalah dari hasil percobaan diperoleh presentasi kausan rata-rata sampel sebesar 15,18%. Yang kedua, maka agregat kasar tersebut atau kerikil baik digunakan untuk konstruksi karena presentasi kausannya kurang dari 50% menurut PBI 71. Yang ketiga, jika presentasi kausan lebih besar dari presentasi yang diberikan, maka kerikil tersebut tidak dapat dipakai sebagai campuran. Jadi harus dicari tempat pengambilan kerikil yang lain jika diperlukan untuk skala yang besar.